Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk belajar lagi pada hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Di hari yang baru ini kami mau belajar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat, kemampuan bagi kami dan memberkati kami dari awal pertemuan ini sampai akhir. Terima kasih, kami serahkan waktu dan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, silakan semua bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam materi kita hari ini. Silahkan buka buku kalian dari buku tema 5, subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat. Di dalam pembelajaran yang keempat, kita mau belajar tentang ketampakan alam. Ketampakan alam. Berbicara tentang ketampakan alam, saya sudah pernah menyampaikannya. Saya hanya mengulangnya lagi untuk mempersiapkan kalian masuk dalam penilaian akhir semester di minggu yang akan datang. Nah, ketampakan alam biasa disebut juga bentang alam. Adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam ini. Ketampakan alam dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Jadi itu adalah pengertian ketampakan alam itu atau bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa alam yang terjadi di alam ini. Berbicara tentang ketampakan alam itu dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama itu adalah ketampakan alam secara alami. Itu terjadi sendiri atau ada dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia atau campur tangan benda-benda yang lain. Jadi ketampakan alam alami itu adalah alam yang berbentuk dengan adanya sendiri tanpa gangguan, tanpa campur tangan dari siapapun. Lalu yang kedua itu adalah ketampakan alam buatan. Nah, ketampakan alam buatan itu biasanya dibuat oleh manusia, diciptakan oleh manusia, sehingga alam tersebut atau ketampakan atau bentang alam tersebut itu bisa ada karena dibentuk, diciptakan oleh atau dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kita akan memperhatikan ketampakan alam itu baik secara alami maupun oleh buatan manusia dalam berbagai contoh yang akan kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama kita memperhatikan contoh ketampakan alam secara alami. Yang pertama itu adalah dataran rendah. Jadi dataran rendah. Lalu yang kedua itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi. Pegunungan. Gunung. Ada pantai. Laut, sungai, danau yang ada secara alami, ada rawa, tanjung, selat, teluk, samudra. Nah, inilah contoh-contoh ketampakan alam secara alami yang terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan dari siapapun, termasuk manusia.
Jadi dia ada dengan sendiri. Ketika alam semesta diciptakan oleh Tuhan, maka ketampakan-ketampakan alam ini langsung ada dengan sendirinya. Itu berarti dibentuk oleh Tuhan ya. Ya, diciptakan oleh Tuhan atau dibentuk oleh Tuhan. Nah, itu adalah contoh-contoh ketampakan alam secara alami. Lalu contoh-contoh ketampakan alam buatan yang dibuat oleh manusia, itu yang pertama itu adalah waduk. Waduk itu dibentuk oleh manusia. Bandara, tempat untuk pesawat mendarat maupun terbang. Lalu yang berikutnya adalah pelabuhan, ya, tempat bersandar dan berangkatnya kapal-kapal laut. Ada kebun binatang. Kalau kalian pernah ke kebun binatang, itu bukan ada dengan sendirinya, tapi dibuat oleh manusia. Ada kawasan perindustrian, tempat pabrik-pabrik itu berada, itu dibuat oleh manusia. Perkebunan seperti perkebunan sawit, perkebunan teh, dan perkebunan lainnya, itu pun dibuat oleh manusia. Saluran air, selokan misalnya, itu pun dibuat oleh manusia. Pemukiman penduduk, kampung atau perumahan, itu diciptakan oleh manusia. Ada taman, ya, taman-taman yang ada itu pun dibuat oleh manusia. Hutan kota itu pun dibuat oleh manusia, karena manusia menanam pohon-pohon, maka adalah hutan kota tersebut. Dan yang terakhir itu adalah jalan raya. Jalan raya itu pun ketampakan alam buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, anak-anak, ini beberapa contoh ketampakan alam buatan yang dibuat oleh manusia. Nanti kalian bisa mencari apalagi kira-kira ketampakan alam yang dibuat oleh manusia. Nah, anak-anak, dari penjelasan secara singkat ini kita bisa membedakan. Nanti kalian jalan-jalan melihat, oh, ternyata ini sungai, berarti ini ketampakan alam secara alami. Ternyata ini ada mall yang besar, wah, ini ketampakan alam yang dibuat oleh manusia. Nah, tugas bagi kalian pada pagi hari ini adalah kalian yang pertama silahkan membaca, ayo membaca halaman 67, baca dengan baik-baik. Lalu kerjakan, ayo menulis halaman 68. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.